Bismillahirrahmanirrahim. Arba'atun utawi perkara papat min kutubin yang tetap saking kira-kira kitab saking kira-kira kitab Allah iku tafsirha utawi perinciane arba'ah iku Taurat Musa, Taurat Nabi Musa. Bil huda itu tetap kelawan sertane pituduh. Kelawan sertane pituduh. Tanziluha utawi temurune arba'ah. Zabur Dawud lan kitab Zabure Nabi Daud. Wa Injil lan kitab Injil ala Isa ing atase Nabi Isa. Wa Furqan lan kitab Al-Qur'an ala khairil mala ing atase luwih api-apike umat. Wasuhul kholilan pira-pira mushafe lembaran kang turun atau pira-pira lembarane Nabi Ibrahim wal kalimi lan Nabi Musa. Fiha itu tetap ing dalam suhuf kalamul hakami utawi dawuhe dat kang ngukuhake al-alimi kang moho ngawuri moho mudalini sama wa kullu malan saban-saban perkara ada kang teko bihi kelawan gawa ma sapa sinten ar-rasulu Kanjeng Nabi fahaqiqhu mongko nyatakno sira ing ulma atas lima ing nerimo wal qabula tegese nerimo imanuna utawi iman kita biyaumi akhirin kelawan dino akhir iku wajib apa imanuna iku wajib apa imanuna wa kulimalan kelawan sekabehane perkara kana kang ono apa kana kang ono apa bihi kelawan yaumil akhir minal ajabi nyatane piro-piro keajaiban keanehan. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'atun min kutubin tafsiruna Taurat Musa. Ada 4 kitab yang harus diketahui dan diyakini secara terperinci dengan nama-namanya, harus tahu namanya. Pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS. Yang kedua adalah kitab Zabur Daud. Kalau bil huda tanziluha itu yang penambah. Kalau terjemahnya turunnya 4 kitab ini membawa petunjuk
besertaan dengan Nabi. Nah, terus yang kedua adalah kitab Zaburnya Nabi Daud. Harus diketahui namanya Nabi Daud itu punya kitab Zabur. Wa Injilu ala Isa, dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Wa Furqanu ala khairil mala, dan kitab Al-Quran, kitab Al-Furqan, pembeda antara hak dan yang batil, diturunkan kepada khairil mala, umat atau makhluk yang paling baik, yang paling bagus, yang paling sempurna, Nabi Muhammad SAW. Terus tidak hanya itu, yang harus kita yakini juga adalah wasuhuful khalil, lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Wal kalimi, dan lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Musa. Jadi sebelum Nabi Musa menerima kitab Taurat, Nabi Musa sudah mendapat kitab, bukan kitab, lembaran, selembaran kertas. Lembaran-lembaran yang berisi bermacam-macam petunjuk, tapi ini kertas. Fiha kalamul hakamil alim, di dalam lembaran itu terdapat ucapan-ucapan atau kalam dari Allah yang hakam, Allah yang mengatur dunia ini, Al-Alim, dan Allah yang Maha Mengatur. Di kitab yang diturunkan kepada Nabi yang harus kita yakini, pertama adalah kitab 4 yang terperinci. Harus yakin bahwa kitab Taurat itu turun kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Harus tepat keyakinannya. Yakin kalau yang namanya Zabur itu turun kepada Nabi Daud. Tapi kewajiban kita tidak hanya di sana, melainkan harus meyakini bahwa ada kitab lain yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi yang lain. Tapi secara global saja kewajiban. Pokoknya kitab itu tidak hanya 4 ini. Allah masih menurunkan kitab-kitab lain kepada nabi-nabi yang lain, tapi keyakinannya secara global. Pokoknya ada. Tidak harus satu kitab untuk siapa, tidak. Karena tidak ada kejelasan. Yang ada kejelasan di antaranya adalah suhufi Ibrahim. Di dalam Al-Quran ada suhufi Ibrahim. Di lembaran-lembaran yang diperuntukkan Nabi. Terus lembaran-lembaran yang diperuntukkan pada Nabi Musa. Selain dari itu kita meyakini global. Pokoknya ada. Selain dari kitab ini diturunkan kepada Nabi. Kan menurut sebagian ulama yang masyhur itu bahwa kitab yang diturunkan Allah ada 104 kitab yang masyhur. Ada yang mengatakan 114. Kalau menurut Imam Suhaimi, pendapat yang kuat, yang benar, yang mendekati kebenaran adalah tidak terbatas, tidak ada batasnya.
tidak terhitung, tidak terbatas dengan jumlah samping banyaknya. Kalau yang dinukil dari Hasan Al-Basri bahwa Allah menurunkan 104 kitab dan keilmuan tentang keilmuan itu tersimpan di dalam 4 kitab: Taurat, Injil, Zabur, dan jadi Allah menurunkan kitab sebanyak 104 menurut Hasan Basri. Tapi kewajiban bagi kita tidak wajib 104 kitab ini ke siapa saja, namanya apa, tidak ada terperinci. Pokoknya ada kitab selain 4 ini atau 6 lah, sana Suhufi Ibrahim dan Suhufi. Itu harus diyakini. Ada yang harus diyakini secara rinci, ada yang cukup secara global. Jadi Al-Quran itu adalah penutup dari seluruh kitab, pamungkas, penyempurna ajaran para utusan itu sudah mengikuti ajaran Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad, maka kitab-kitab sebelumnya yang punya syariat sendiri, ajaran sendiri, itu sudah nonaktif, sudah tidak berlaku ketika Al-Quran sudah turun. Syariat-syariat Nabi sebelumnya ketika Al-Quran turun itu sudah termusah, terhapus. Itu yang dulunya punya syariat tersendiri sudah diganti. Contoh, ada salah satu syariat Nabi terdahulu, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu kalau bertaubat, cara bertaubatnya harus dengan cara untuk menebus dosa itu. Tapi itu sudah tidak berlaku. Di syariatnya Nabi Muhammad bahkan hal tersebut malah menjadi dosa besar, menambah dosa. Kalau dulu tegas, keras, makanya Nabi Muhammad itu mendapatkan banyak keutamaan. Wa kullu ma ata bihi ar-rasul fahaqiq at-taslim wal qabul. Setiap hal yang dibawa oleh Rasulullah wajib kita terima, wal qabul, kita ambil semuanya. Makanya ada istilah, ada istilah yang masyhur ini, ada Islam kafah. Indonesia tidak kafah karena tidak menjalankan sebagian syariat Islam, katanya seperti itu. Tapi begini, Islam kafah itu adalah menerima seluruh yang datang dari Rasul. Islam yang sempurna yaitu menerima seluruh yang datang dari Rasul. Yang datang dari Rasulullah itu salah satunya adalah satu minhum masalah, lakukan perintah semampunya. Itu salah satu perintah Rasulullah.
lakukan perintah semampunya. Kok perintah itu menyebabkan kegaduhan, kehancuran? Tinggalkan. Faklumin. Di Islam kapal yang melakukan seluruh yang diperintah Nabi. Ya salah satunya adalah lakukan perintah itu semampunya. Perintah. Ketika Indonesia ini harus menerapkan syariat Islam, semisal akan muncul kegaduhan, akan muncul seperti di Amerika, diskriminasi, ada demo, ada pemberontakan, itu potensinya besar. Potensinya besar. Jika Indonesia menganut satu hukum Al-Quran dan hadis, toh itu tidak ada kewajiban. Islam itu harus berandai dan sebuah negara yang diwajibkan kan mendirikan perihal negara itu harus bagaimana, maka ambil yang paling maslahat untuk bangsa, paling maslahat untuk manusia yang ada di dalam. Jadi kalau kita mengatakan Islam kafah, maka ini semua harus diterima. Misal hadis yang datang dari Nabi itu harus diterima semuanya. Jika memang betul-betul diyakini benar. Jangan pilih-pilih. Kalau orang Wahabi itu milih-milih. Kalau datang dari dzurriyyah Nabi tidak diterima. Karena musuhnya Wahabi itu dzurriyyah Nabi. Tidak suka dengan dzurriyyah. Begitu juga dengan Syiah. Syiah itu tidak kafah, tidak diterima semuanya, hanya menerima hadis-hadis yang datang dari Ahlul Bait. Kalau dari sahabat Abu Bakar, dari para sahabat yang bukan Ahlul Bait, tidak diterima. Berarti siapa yang tidak kafah? Kalau Indonesia, khususnya Nahdlatul Ulama, semua diterima, tidak dibeda. Ketika ingin hadis dari Nabi, maka objektif adil atau tidak perawinya, tidak subjektif, tidak melihat ini siapa, ini politiknya apa. Beda dengan kalau Syiah ada unsur politik, menerima hadisnya ada unsur politik. Apa ya? Kalau dari selain Ahlul Bait tidak diterima, karena dendam lama itu yang karena Syiah meyakini bahwa kepemimpinan imamah itu milik Sayyidina Ali dan keturunan, sehingga benci dengan sahabat-sahabat yang merebut. Sebenarnya Syiah itu awalnya musuhan cuma sama Muawiyah yang merampas, yang mengambil kepemimpinan dari Sayyidina Ali. Ini merembet sampai ke atas. Semakin jadi merembet ke Abu Bakar. Abu Bakar telah merampas haknya Sayyidina Ali. Jadi sekali lagi yang kafah itu ya arti yang tepat sebenarnya menerima seluruh yang datang dari Nabi. Seluruh yang datang dari Nabi diterima. Apakah harus dilakukan semuanya? Ya tidak, semampunya. Ketika Indonesia apakah harus menerapkan kayak kisos, kayak cambuk, had, ditinggal lihat Indonesianya siap. Kalau nggak siap, nanti perintahnya yang melakukan semampunya. Kayak contoh ini istrinya, kan sakit,
boleh sholat berdiri. Sholat berdiri. Malah ketika sholat berdiri ini bukan bagus, nggak baik, bukan kok jos masih sakit, masih bela-belain sholat. Enggak, bukan baik, itu berlebihan. Padahal semuanya harus dilakukan berdasarkan. Jangan membahayakan diri sendiri dan membahayakan. Makanya kita sekali lagi semuanya itu harus sempurna. Gembor-gembor Indonesia nggak kapan itu tidak ilmiah. Ada unsur subjektif kepentingan. Makanya selamanya tidak akan selesai selama mereka belum dapat Indonesia. Padahal itu sudah dari dulu, sudah lama, sudah basi. Propaganda seperti itu sudah lama, sudah dari kecil kita bahas fitnah, nggak selesai. Ya karena memang ada ketentuan. Imanuna biyaumil akhir wajib. Kita punya kewajiban untuk meyakini keberadaan yaumul akhir. Yaumul akhir itu dihitung mulai dari an-nafkhah as-tsaniyah ulamala ya kan. Mulai dari trompet kedua, ditiupnya trompet kedua sampai batas yang tidak ditentukan. Kayak corona sampai waktu ini tidak saking lama. Waktu 5 karena bihi minal ajab, dan kita harus meyakini seluruh hal yang dibawa oleh Nabi tentang hari kiamat. Apa saja yang terjadi di hari kiamat, yang dijelaskan oleh Rasulullah, semuanya harus kita terima, harus kita lihat. Contoh al-hasyri, kita dikumpulkan di padang mahsyar. Yang mahsyar itu Arafah, dan Arafah. Dihisab, kita dihitung amalnya, dimintai pertanggungjawaban. Asyirat, jembatan, hari pembalasan, surga, neraka, telaga Kautsar, syafaat, semuanya harus diyakini. Harus diyakini bahwa hal-hal itu betul-betul akan terjadi, karena itu datang dari Rasulullah. Rasulullah atau Rasul faham itu atas timbul terus diterima dan dipersiapkan. Allah